kalian semua. Jadi yang dirasakan berat oleh kalian semua termasuk para santri, bosan di pondok pesantren, jenuh di pondok pesantren, kesel di pondok pesantren. Nabi pun ikut merasakan capek, ikut merasakan lebih berat dari yang kalian rasakan intinya. Nabi itu azizun alaihi ma'anitum. Lalu kenapa Nabi Muhammad itu kalau capek, berat, cobaan yang ditantangi, yang dihadapinya tidak mudah, hinaan, cacian, makian, bahkan pembunuhan direncanakan oleh musuh-musuh Nabi untuk membunuh Nabi. Kenapa Nabi tidak berhenti berdakwah? Kenapa Nabi tidak berhenti menyebarkan Islam? Harisun alaikum. Nah, ini catatannya, harisun alaikum, karena Nabi sangat-sangat menginginkan kalian itu selamat. Jadi Nabi tidak ego, Nabi tidak mementingkan dirinya sendiri, karena Nabi menginginkan kalian semua selamat. Kalau Nabi ego seperti kalian, mungkin tidak berhenti dakwah menyebarkan Islam dan kalian akan celaka hidup dunia dan akhirat. Naudzubillah ini. Jadi karena Nabi itu kan perhiasan alam dunia. Kalau Nabi saja sudah seperti itu, maka alam dunia menjadi pucat pasi, menjadi tidak indah lagi, karena orang yang menjadi penghiasannya sudah putus asa. Tapi karena Nabi tidak putus asa, Nabi terus berjuang. Makanya Nabi itu adalah perhiasan alam dunia. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atuqal Anbiya. Itulah Nabi Muhammad, kehormatan buat perhiasan alam dunia. Jadi Nabi tidak berhenti itu karena Nabi tidak memikirkan dirinya sendiri, karena Nabi tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Maka jika ada kalian yang menjadi seorang santri, padahal kalian nanti akan punya tugas untuk menyelamatkan umat Nabi, lalu kalian bersantai-santai, berleha-leha, seolah tidak ada tanggung jawab di depan hidup kalian, seolah kalian tidak akan pernah hidup di tengah-tengah masyarakat, seolah kalian nanti ketika kembali ke rumah diam saja di rumah, tidak akan keluar dari rumah kalian, sehingga santai di pondok, waktu habis untuk bercanda, waktu habis untuk memikirkan sesuatu yang membuat kalian sengsara, habis untuk memikirkan kalian tidak berguna, melakukan sesuatu yang tidak berguna, maka kalian sudah mengkhianati dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka kalian harus benar-benar menjaga diri. Nabi saja tidak merasa capek, Nabi tidak merasa bosan, karena Nabi tidak mementingkan kepentingannya sendiri, Nabi mementingkan umatnya. Maka kalian seorang hamba yang sudah dipilih berada di pondok pesantren, pelajarilah ilmu agama agar kalian dapat menyelamatkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Nabi tidak berhenti itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi kepada orang-orang yang beriman itu sangat berkasih sayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat dan malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi. Maka kalian wahai manusia bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya utusan Allah, salamun ari karahmatan, kehormatan, keselamatan alaika, moga senantiasa tercurah, terlimpah ke atas anjing. Ya Rabbi asy'ali wa daraji, wahai Nabi yang mempunyai derajat yang luhur, wahai Nabi yang mempunyai kedudukan yang agung. Atfatan ya jirotal alami, atfatan itu atifah ya'tifu, aku memohon belas kasih Tuhan. Ya jirotal alami, wahai tetangganya alam semesta, wahai perhiasan alam semesta. Atfatan
aku meminta kasih sayangmu ya wahai dari judi wal karomi, wahai Nabi yang merupakan ahli berbuat kebaikan, wahai Nabi yang selalu melakukan kebaikan, wahai Nabi yang selalu dermawan, berikanlah kami kedermawananmu, berikanlah kami kebaikanmu. Nahnu jiranun bidal harami, kami adalah tetangganya tanah haram, haramil ihsani wal hasani, tanah haram yang baik untuk berbuat kebaikan dan melakukan kebaikan. Wal hasani, jadi tanah haram itu tempat yang baik dan juga tempat yang baik untuk berbuat kebaikan. Nahnu min qaumin, kami ini adalah dari golongan kaum bihi sakanu yang ingin bertempat tinggal di sana, wa bihi min khaufihim amin, dan karena kalau tinggal di kota Mekah dan Madinah, diri ini menjadi aman dari rasa takut, damai, tentram, jauh dari rasa bingung. Wa bi ayatil Qur'ani unuk, semoga dengan ayat-ayat Al-Quran kami termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatta'id fina akhul wahani, ini pesan buat kita semua. Fatta'id fina akhul wahani, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang lemah, orang-orang yang mempunyai keimanan yang lemah, renungkanlah diri kalian, rusuklah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhul wahani, kita ini adalah akhul wahani, orang yang lemah, orang yang apes, orang yang hina. Kalau jauh dari Nabi, maka kita akan termasuk orang-orang yang semakin hina, orang-orang yang akan celaka, orang-orang yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Naudzubillahi min. Na'riful badha wa ta'rifuna, kami ini cerita pujian-pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pujian seolah-olah dialog Syekh Abdurrahman Ad-Diba dalam memuji Rasulullah SAW. Na'riful badha wa ta'rifuna, kami ini mengenal padang pasir dan padang pasir mengenal kami. Wa safa wal baitu ya'lamuna, kami ini merasa nyaman, kami ini tertarik. Ya'lamuna itu arti kasih, rasa kasih sayang, rasa suka, rasa cinta terhadap Safa dan Baitullah. Walanal Ma'la, dan kami juga berada di daerah Ma'la. Wa Khaib itu masjid yang ada di daerah Mina. Wa Khaibu Mina, dan juga kami memiliki masjid yang berada di Mina yang bernama Masjid Khaif. Masjid Khaif itu masjid yang pernah terjadi khutbatul wada, di mana Nabi berkhutbah di haji wada, kalau nggak salah tepatnya di hari Jumat, dan itu terjadi di Masjid Khaif yang ada di Mina. Dan Masjid Khaif ini juga disebut Masjid 30 hari, karena Masjid Khaif ini hanya dibuka pada musim haji saja. Juga disebut Masjid 1000 Nabi, karena ada riwayat yang mengatakan ada 70 Nabi, 700 Nabi, bahkan 1000 Nabi yang pernah melakukan sholat di Masjid Khaif, termasuk Nabi Musa alaihi salam pernah sholat di Masjid Khaif. Jadi Masjid Khaif itu terletak di kaki gunung, berada di pusat kota Mina. Kalau orang yang sudah pergi haji, dia itu akan berada di kota Mina yang banyak tenda-tenda, dan di tengah pertendaan itu ada masjid. Dan sekarang masjid itu sudah dibangun menampung 100.000 jamaah, tapi dibukanya hanya 30 hari, yaitu Masjid Khaif. Fa'laman hada wa kun wa kuni, termasuk ini perintah juga buat kita supaya kita ketahui sehingga kita bisa beribadah dan ke sana. Mudah-mudahan kita semua biasa bisa beribadah di kota Mekah Madinah, dan juga bisa berkeliling di tempat-tempat yang bersejarah. Juga insya Allah kita bisa ke Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal. Walanal khairu anami, dan kami juga punya bapak yang merupakan sebaik-baiknya, punya orang tua yang merupakan sebaik-baiknya manusia. Wa aliyul murtado, dan juga kami memiliki Sayyidina Ali. Jadi dijadikan atap berarti, jangan dijadikan badal. Makanya ini tadi logatannya ada sebagian ke Nabi, ada ke Sayyidina Ali, berarti ini
Dan kami juga memiliki Sayyidina Ali Al-Murtadha yang diridhoi oleh Allah, hasan, dan keturunannya pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila sibtaini, dan kepada kedua cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nantasibu, ya Sayyidul Rahman juga berarti nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nasab mafihi, yang di dalam nasab tersebut mindahonir, ada kerusakan. Jadi nasab yang bersambung kepada Nabi, sebuah nasab yang tidak terjadi, yang tidak ada kerusakan di dalamnya. Ini nasab-nasab ahlul bait, imam-imam terdahulu. Kalau yang sekarang ini sudah banyak yang mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab yang bagus malah dirusak oleh keturunannya sendiri. Orang yang mengaku punya nasab sampai kepada Rasul, tapi kelakuannya jauh daripada Rasul. Alhamdulillah, ini pesan semuanya, masya Allah. Kam imamin ba'dahu walaku, banyak generasi-generasi setelah Sayyidina Ali dan setelah Sayyidina Hasan dan Husain itu yang menjadi geganti dan minhu daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak dari generasi-generasi pengganti Sayyidina Ali, generasi-generasi pengganti Sayyidina Hasan Husain, sadatun bida'uliku, masyhur disebut sayyid, masyhur disebut sadat, masyhur disebut para pemimpin. Wa bihadzal wasfi, dan dari sifat kepemimpinan ini qad husibu, umat Islam, masyarakat mengenal para imam-imam yang menggantikan Nabi Muhammad, menggantikan Sayyidina Ali, menggantikan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang berbudi luhur, orang-orang yang berilmu luas, sehingga dikenal di tengah-tengah masyarakat menjadi sadat, menjadi sayyid, menjadi pemimpin min qadimid dahri wal zamani, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Turunan Nabi Muhammad SAW akan senantiasa membawa cahaya Rasul, membawa cahaya Sidratul Rasul, membawa cahaya kebenaran, membawa cahaya petunjuk, membawa cahaya keemasan yang diwariskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana kebanggaan keturunan Rasul? Mithlu Zainil Abidin Ali wa ibnihil Bagiri khairi wali wal imam shadiqil hafili wa alidil ulal yakini. Di sini disebutkan hanya sampai kepada Sayyid Ali Al-Quriyah Al-Quraidi, Imam Ali. Jadi para habaib yang kita kenal sekarang, baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di Thailand, di Malaysia, di Singapura, yang berketurunan dari Hadramaut, itu nyambungnya ke Imam Ali Al-Quraidi. Imam Ali putra Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq putra Imam Muhammad Al-Bagir, Imam Muhammad Al-Bagir putra Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin putra Sayyidina Husain, Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali, putra daripada Sintun Nabi Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidatuna Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mempunyai mata rantai emas. Maka seharusnya yang lebih malu itu orang yang punya keturunan dengan Nabi, yang disebut Habib, yang disebut Syarifah. Itu yang harus lebih malu. Ketika dia berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan double kebaikannya. Tapi ketika dia berbuat maksiat, maka dosanya pun double dari Allah. Malah rata-rata orang yang bergelar Habaib dan Syarifah itu ujiannya lebih berat. Artinya ketika dia banyak melakukan kesalahan, nanti dia akan dihukum oleh Allah dengan hukum yang sangat luar biasa, dengan hukum yang sangat berat. Satu, kenapa? Karena dia tidak bersyukur menjadi keturunan Rasul. Dan kedua, karena dia sudah mengotori silsilah yang mulia, silsilah nasab keemasan baginda Nabi, dengan kelakuan yang kurang baik, dengan kelakuan yang bejat. Naudzubillah ini. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkah para keturunan Nabi yang mulia, yang menjadi imam, kurang sarira sing dijantankan jalmi mulia, jalmi bahagia, jalmi maslahat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal.
Kayak keterangan besok kita bahas sejarah siapa itu Imam Zainal Abidin, siapa itu Imam Muhammad Al-Bagir, siapa itu Imam Ja'far Shadiq, siapa itu Imam Ali Al-Quryan. Imam Ja'far Shadiq itu gurunya para ulama di alam dunia. Semua ulama yang ada di alam dunia itu silsilah keilmuannya sampai kepada Imam Ja'far Shadiq, termasuk di Indonesia. Karena Imam Ja'far Shadiq itu guru daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah berkata, laulal Ja'far Shadiq lahalaka Abu Hanifah. Kalau tidak ada Imam Ja'far Shadiq, maka Abu Hanifah akan celaka. Karena beliau termasuk salah satu ulama yang mengedepankan akal, salah satu ulama yang selalu mengandalkan akal. Disebutnya dengan akli Imam Abu Hanifah. Maka beliau adalah ahli filsafat Imam Abu Hanifah. Umur 7 tahun sudah bisa mengalahkan ulama-ulama ahli filsafat, ulama-ulama ateis, ulama-ulama Mu'tazilah. Di umur Abu Hanifah katanya dari 7 tahun, ada yang 9 tahun sudah bisa mengalahkan paham-paham sesat yang ingin meruntuhkan ajaran yang dibawa dan diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keberkahan kita semua oleh Imam Abu Hanifah. Amin ya rabbal wallahu a'lam bishawab. Natawassal bil ubaba wal